4 hari setelah Afrika Selatan untuk pertama kalinya melaporkan temuan kasus COVID-19 varian Omikron, ke WHO, pemerintah Indonesia resmi menutup pintu masuk untuk warga negara asing dari Afrika Selatan. Selain Afrika Selatan, WNA dari Botswana, Hong Kong, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, dan Lesotho juga dilarang masuk ke Indonesia. Visa WNA dari 11 negara itu akan ditangguhkan sementara oleh pihak imigrasi di bandara. Aturan ini tidak berlaku bagi warga negara Indonesia yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan atau transit di 11 negara yang dilarang. Meski diizinkan masuk setelah hasil tes PCR di bandara diketahui, WNI diwajibkan menjalani karantina selama 14 hari di hotel atau wisma atlet. Tes PCR akan kembali dilakukan pada hari ke-13 karantina. Jika hasilnya positif, maka akan dilakukan genome sequencing untuk mendeteksi varian Omikron atau B11529 yang sejauh ini diklaim Kementerian Kesehatan belum masuk ke Indonesia. Sementara itu, penumpang pesawat dari negara lainnya masih diizinkan masuk. Syaratnya mereka harus menjalani karantina selama 7 hari atau 4 hari lebih lama dari aturan sebelumnya. Pada 29 November tercatat ada 2.104 orang dari luar negeri yang menggunakan 16 penerbangan ke Bandara Soekarno-Hatta. Di antaranya dari Qatar, Turki, Dubai, Jepang, Filipina, dan Singapura. Jumlah ini turun dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai lebih dari 3.000 penumpang. Sementara belum saya lihat fact-nya belum ada yang dari 11 negara tersebut. Dan nanti umpama ada karena memang sudah terlanjur terbang, nanti kita koordinasikan dengan KKP. Itu misal contoh yang ada yang dari Hong Kong mungkin ada, nanti bisa kita koordinasi ke KKP dan ke BNPB karena hasilnya akan timbul beredar mulai tertandatangani mulai tadi malam. Kementerian Kesehatan mencatat per 28 November varian Omikron sudah terdeteksi di 13 negara termasuk di luar daftar 11 negara yang dilarang masuk ke Indonesia, seperti Inggris, Australia, dan Belanda. List dari negara-negara tersebut bisa bertambah atau berkurang berdasarkan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah. Kami memperkirakan dengan kerjasama internasional yang baik, butuh 1-2 minggu ke depan untuk bisa lebih memahami lagi bagaimana efek dari varian Omikron ini terhadap vaksin dan antibodi yang terbentuk dari infeksi alamiah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Minggu sore menyatakan ada 50 mutasi dari varian Omikron yang diantaranya berpotensi menyebabkan virus lebih cepat menular dibanding varian Delta. Mardika Utama, Evan Askam, Jakarta. Paham mengenai